Nunggu. Selamat sore Mas Farid. Halo, sore. Kedengeran suara saya? Kedengaran. Oke, telah bergabung bersama kita Mas Farid ada Mbak Densi, mungkin bisa disapa. Halo Mbak Desi. Hai. Halo, hai. Wah, ini Keren banget nih masih muda udah jadi CEO. Wah, langsung dibahas. Zaman now ya. Iya. Oke, Mbak Densi, kayaknya kita sedikit coba kenalan sama Mas Farid ya. Biar kita makin sayang, tak kenal maka tak sayang. Oke, mungkin bisa kenalan dulu Mas Farid. Iya, ya, kedengeran suara saya? Kedengaran. Ya, kebetulan saya Farid, sekarang posisinya sebagai pendiri dan CEO dari Aruna. Jadi Aruna itu apa? Aruna itu adalah perusahaan digital yang memang bergerak di sektor kelautan dan perikanan. Jadi kita membantu nelayan-nelayan di seluruh Indonesia untuk mendapatkan akses pasar yang lebih baik, yang lebih fair, dan terkoneksi langsung ke customer-nya. Gitu. Saat ini kita fokusnya ke customer B2B, jadi seperti ke perusahaan processing, terus juga ada juga yang importer atau distributor di luar negeri, terus juga hotel, restoran, atau market retail di luar, seperti itu. Kebanyakan sih ekspor kalau yang sekarang kita handle. Wow, ini benar mengimplementasikan lagu nenek moyangku seorang pelaut berarti ini ya? Iya. Luar biasa. Ini berarti jadi aktivitas saat ini full startup itu ya di Aruna itu ya? Iya, di Aruna. Walaupun beberapa sih juga nge-founding beberapa startup juga. Jadi ada satu namanya Bubur ID. Kebetulan juga handle di sana, cuma udah yang ngurus tuh manajemen yang lain, terus juga ada juga monopoli. Cuma utamanya sih aktivitas daily di Aruna. Gitu. Kalau boleh tahu latar belakang pendidikannya, karena ini kayaknya masih muda nih Mas Farid nih. Iya, kuliah di Telkom University di Bandung, angkatan 2011, jurusannya MBTI dulu, Business IT. Kebetulan pendiri Aruna 3 orang itu teman sekelas waktu kuliah. Kita di fakultas yang sama, bertiga, cuma teman sekelas, teman organisasi juga, terus juga teman supaya ikut lomba bareng juga, supaya ikut aktivitas bareng juga, dan akhirnya ketika lulus kita bikin Aruna ini sebagai salah satu wadah lah buat kita untuk terus berkarya bareng. Waduh, so sweet banget nih sama temennya. Kalau tadi aku sama Mbak Densi udah ada terkait mentor ya. Wah, ini beda lagi nih Mbak ya. Ada pertemanan sehat gitu ya. Yang dibangun dari, itu gimana sih ngedevelopnya ketika zaman kuliah? Bisa kayak gitu? Dulu sebenarnya dari kuliah itu kita mulai terintis bikin ada ide bikin usaha barang itu mulai dari semester 2, pokoknya awal tahun pertama kuliah. Cuma dari tahun pertama sampai tahun ketiga kita ikut berbagai macam kompetisi lah untuk mengasah ide kita. Itu kita selalu kalah, selalu gagal. Gak pernah ada kompetisi yang kita menangin dulu selama 3 tahun pertama. Dan itu ada lebih dari hampir 10 lah kayak gitu. Kita tuh validasi. Dan ternyata di tahun keempat ketika kita mau lulus, kita bilang ini kita mau ikut event yang terakhir nih sebelum lulus. Kita benar-benar tuangin lah semua kemampuan kita di sini. Kita benar-benar anggap ini jadi kayak tempat kita buat maksimal, dan akhirnya ya jadi Aruna. Setelah itu kita juara di salah satu kompetisi bisnis, dapat coverage di situ, terus dapat investor, dan akhirnya bergulir jadi seperti sekarang. Wow, jadi memang develop awalnya mungkin nongkrongnya nggak cuman asal-asal nongkrong ya, bahasnya kita ikut kompetisi apa, terus banyak supaya ada target kan. Kalau cuma ngobrol gitu aja kan kadang ya kita nggak punya deadline gitu. Tapi dengan adanya waktu kita ikut kompetisi sengaja biar kita ada target supaya kita ya selesai sesuatu lah. Idenya ini benar-benar bisa jadi sesuatu yang konkret kayak gitu. Oke, jadi memang komunikasinya, konten obrolannya itu nyambung di area itu ya, bukan hal yang remeh receh-receh gitu ya. Ya sebenarnya kita juga teman bertiganya akrab karena teman curhat. Ya tetap curhat secara personal juga ya. Personal ya, tapi habis itu sambil curhat akhirnya kita lakukan. Kalau curhat aja kan seharian juga capek kayak gitu. Wah. Bikin bisnis gitu. Oke. Dan dengar-dengar capaiannya sekarang sampai masuk ke Forbes under 30, itu ceritanya gimana itu? Iya, jadi mungkin di beberapa tahun terakhir sih kita dapat signifikan coverage sama growth yang cukup tinggi di Aruna sendiri. Jadi
kita ketemu bisnis model yang benar-benar valid itu sekitar 2 tahun terakhir lah. Nah, jadi kita berdiri sejak tahun 2016 resminya. Resminya 2016 perusahaannya berdiri. 2 tahun pertama kita melakukan research aja. Terus di 2 tahun terakhir 2018-2019 kita ketemu pola yang kita scaling up. Nah, dari situ Aruna tumbuhnya tinggi banget sih. Tahun lalu dari bulan Juni sampai bulan Maret tahun ini, transaksi bulan kita tuh tumbuh 7.600%, jadi 76 kali lipat dari segi Wow. transaksi. Jadi itu yang agak besar dan itu yang ngebikin mungkin ya tembus lah oleh yang ya macam Forbes, terus juga beberapa awards juga. Tahun lalu kita dapat Startup of the Year dari majalah Tempo, tapi untuk kategori social impact kayak gitu, karena kita nggak cuma generate nilai ekonomi yang tinggi, tapi juga kasih impact ke masyarakat di bawah kayak gitu. Nah, iya. Ini nih yang perlu kita capture, social impact-nya. Mungkin ke Mbak Densi kan juga kayaknya juga seneng nih terkait social impact. Di usia kita yang masih muda, seberapa penting sih Mbak Densi kita peduli sama orang lain gitu sampai masuk ke area kerja kita? Penting banget ya, penting banget. Aku percaya dengan membuat orang lain bertumbuh, itu sebenarnya menumbuhkan diri kita. Contoh ya, kita makan. Kalau kita nggak keluarin, kita meledak loh. Oke, iya. Ada sekresinya ya, ada. Jadi kita dapat ilmu, emang harus kita salurin. Mm-mm. Kemudian menjadi amal, dan kemudian kita kosong, dan kemudian kita belajar lagi. Dan kemudian disalurkan lagi, dan itu membuat dunia menjadi lebih baik. Oke. Keren banget nih dua sosok ini. Jadi memang value kepedulian sosial itu harus tetap melekat dalam tubuh kita, apapun profesinya ya. Ya, apapun. Di Aruna sendiri sebenarnya kita punya value yang kita bilang tuh misinya tuh laut untuk semua. Jadi kenapa Aruna berdiri, karena Aruna punya misi kita mau bikin laut yang inklusif buat semua orang. Jadi nggak cuma buat misalnya perusahaan, tapi buat nelayan, buat masyarakat yang di bawah, juga buat lingkungannya. Jadi kita nggak ngerusak alam, sustainable, dan sekarang kan itu yang lebih bernilai. Dan itu yang bikin Aruna itu ketika misalnya kita ada masalah, yang ngedukung tuh bukan cuma pegawai kita, tapi mitra-mitra kita yang terdampak lah, nelayan-nelayan kita dan lain sebagainya itu dukung kita. Ini nambahin keren banget Farid. Aku tuh kemarin sebenarnya baru semalam habis nonton YouTube-nya Bu Susi kan sebenarnya narasi ketika Glenn sama Tompi datang ke Bu Susi. Jadi ternyata memang Indonesia selama ini hanya melihat daratan sebagai kedaulatan. Padahal laut kita 70% itu lebih besar daripada daratan, dan kita tidak memperhatikan laut. Dan aku sendiri, aku ini orang Ambon. Wah, ini. Tenggara Barat. Itu bagus banget loh di sana ya. Itu adalah pulau terluar di Indonesia yang kita berhadapannya sama Darwin. By the way, listrik baru ada 5 tahun terakhir, sinyal Telkomsel baru masuk 5 tahun terakhir. Jadi, kalau ngomong tentang nelayan di sana tuh manual banget. Kalau ngomong tentang ikan, oh my God, tell me about it. Ikan-ikannya bagus-bagus banget. Gimana caranya untuk mengolah. Jadi penting banget ini Aruna ini sebenarnya untuk didukung dan dikembangkan, karena besar banget potensinya Indonesia, terutama kelautan dan ikan-ikan. Itu kan programnya Bu Susi. Untuk membuat kedaulatan laut kita semakin berjaya. Pak Jokowi lah. Betul. Oke. Menariknya juga yang aneh itu 25% kemiskinan itu tapi disupport sama sektor masyarakat maritim gitu. Jadi kaya tapi 20% kemiskinan itu ada. Betul. Dan produksi ikan kita selama ini digunakan untuk yang nilai ekonomisnya sangat masih rendah ya kan? Sangat rendah. Yang tinggi seperti fresh ikan yang langsung dikirim keluar, kapal-kapal besar yang lumayan ya, gue lumayan keren ya, mau Mbak Densi. Iya, mantap emang ya. Kapal-kapal besar yang punya es, dibikin es langsung di dalam kapal itu yang masih karena Indonesia kan sebenarnya. Wow, pinter banget kali. Dan ngomongin juga tadi Pak Jokowi. Kalau tadi Mbak Densi pernah selfie sama Pak Jokowi ya tadi dengan programnya itu. Nah ini kalau nggak salah juga Aruna udah pernah interaksi sama Pak Jokowi, bisa diceritain mungkin? Iya, jadi
kasusnya sih dulu lucu sih tahun 2015, setahun sebelum Aruna berdiri, kita ikut kompetisi tadi yang saya bilang itu, yang kita menang juara itu kompetisi pemrograman. Jadi kita mahasiswa bisnis ikut kompetisi pemrograman. Jadi dan kita nggak expect waktu itu kita bakal menang karena ya programming bisa lah diajarin di kampus tapi cuman ujung-ujungnya aja. Nah, tapi di situ kita menang ternyata karena yang kita bawa itu adalah solusi yang real dibandingkan peserta lain itu lebih fokus ke teknologinya. Kalau kita teknologinya yang emang langsung bisa ngasih impact ke masyarakat, sesimpel kayak collecting data terus disambungkan sistem buyer dan lain sebagainya. Kita juara terus diundang lah pas besok harinya habis kompetisi itu kan hackathon 24 jam saya balik ke Bandung ditelepon sama stafnya Pak Jokowi disuruh ke Bogor. Itu saya nggak sempat mandi tuh. Jadi cerita uniknya, buru-buru jam 7 pagi, saya nggak sempat mandi, cuci muka, langsung ke Bogor, beli batik di salah satu mall di Bogor, sama beli celana. Terus udah langsung presentasi di depan Pak Jokowi, kayak gitu. Jadi itu salah satu presentasi yang berkesan sih, karena dulu mandi, presentasi langsung kayak gitu. Wah, ini lebih kece lagi nih Mbak Densi ya, bisa ngadep Pak Jokowi tanpa mandi nih. Wah, ini bisa keren ini panutan ya, nggak perlu mandi ketemu presiden ya. Dan habis meeting yang pertama itu di bulan Agustus kita dikasih tantangan 1 bulan lagi ketemu saya lagi. Saya pengen lihat piloting project kalian itu jadi gitu. Dan itu udah kayak sangkuri yang kita sebulan itu. Kita beresin piloting project, terus sebulan kemudian diundang lagi sama Pak Jokowi, tapi bukan di Bogor, tapi di Jakarta, terus ditambah menteri-menteri terkait. Nah, dari situlah momentumnya tuh Aruna dikenal publik, akhirnya investor pun tertarik di situ. Kita kenal banyak investor, kita pilih investor yang cocok, dan akhirnya kita jalan. Itu zamannya Bu Susi ya? Zamannya Bu Susi, bener Bu, momentumnya pas banget. 2015, 2014 Bu Susi naik, sama tim jadi highlight, kita muncul di situ, jadi riding dulu berada di saat yang tepat, di waktu yang tepat, kayak gitu. Asik, mantap. Jadi sejauh ini apa? Yang terkait bisnisnya nih, core bisnisnya, barangkali bisa diceritain biar teman-teman juga tahu nih. Lebih detailnya, jadi kalau mungkin teman-teman lihat juga kalau di internet kita belum tampilkan yang kuliahnya seperti apa karena Aruna masih fokusnya di sisi hulunya dulu, bagaimana mengintegrasikan semua sumber potensi nelayan yang ada di Indonesia. Jadi kita bentuk yang namanya community nelayan Aruna, komunitas nelayan Aruna ini kita bangunkan semacam fasilitas gudang penyimpanan sama prosesing skala kecil yang dilengkapi sama teknologi. Jadi timbangannya pakai timbangan digital, connect ke apps kita, dan dari setiap titik itu langsung masuk ke sistem ERP-nya kita, kayak gitu. Kalau untuk marketingnya kita masih B2B, jadi sebenarnya marketingnya itu kita belum sampai bikin apps langsung untuk penjualannya, tapi kita integrasi ke beberapa platform atau beberapa buyer yang punya sistem juga. Jadi sistem by system kayak gitu. Tapi yang kita kejar sekarang adalah kita ingin punya gudang-gudang mini kita ini ada di semua daerah di seluruh Indonesia. Jadi nelayan bisa produksi di situ, bisa menghasilkan produk value added di situ. Tadi yang dibilang Mbak Densi juga, di mana ikan bisa kualitasnya dijaga langsung di titik itu langsung dikirim ke buyer dalam hitungan hari gitu. Jadi karena udah ada demand masuk nih ke sistem kita, daerah mana yang langsung bisa produksi dan berapa kapasitasnya langsung dikirim hari itu juga ke luar negeri. Itu kalau di Aruna itu harian, jadi produksi hari ini di packing langsung bisa malam itu juga atau maksimal besok pagi langsung dikirim ke misalnya ke Cina, ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Jepang. Jadi masih segar, masih kualitasnya tinggi kayak gitu. Makanya jadinya harganya mahal-mahal sebenarnya kayak gitu. Yang kita lakukan. Sekarang yang kita lakukan fokusnya tadi membentuk gudang-gudang mini yang emang terautomasi oleh sistem kita kayak gitu. Baru nanti kalau semuanya terkoneksi, kita mau masuk ke retail, orang beli 1 kilo 2 kilo lebih enak karena di semua daerah udah terkoneksi sama sistem kita. Ini tadi ngomongin marketingnya B2B ya? Iya, B2B. Nah, ini tadi aku juga pengen geser ke Mbak Densi ini yang udah lama di marketing ya, terkait B2B. Ini proyeksi tantangan, challenge-nya itu apa sih Mbak di B2B itu? Biasanya. Challenge-nya tuh banyak ya. Challenge-nya banyak dan spesifik, karena ketika kita B2B kan ngomongnya sama perusahaan lain ya kan. Kemudian teknologi yang udah dipakai sama perusahaan lain itu seperti apa, kemudian bagaimana dikonekkan kepada teknologinya kita, kemudian belum proses di dalam perusahaan yang kita tuju sebagai target kita itu seperti apa, siapa pengambil keputusannya, siapa influencernya, bagaimana membuat sehingga oh iya this is what I need gitu kan, bagaimana membuat apa ya namanya solusi kita menjadi kebutuhannya mereka, PR-nya kan di situ, dan meyakinkan pengambil keputusannya, dan kemudian ada budgetnya apa enggak, proses pembeliannya berapa lama, banyak deh.
Oke. Mungkin relate ini. Tentu dalam B2B yang dijalankan Aruna, apalagi produknya ikan ya, itu apa yang beda, Mas Farid? Kayaknya mute. Ya di mute Suaranya. ya. Oke. Kedengeran ya? Halo? Oke. Siap. Ya, jadi kalau yang Arun tonjolkan untuk customer B2B ini adalah ke value-nya. Dan ini sebenarnya berkaitan juga sih sama temanya yang marketing 4.0 itu. Kalau sekarang orang lebih lihat juga value dan nilai. Sekarang dengan adanya value yang kuat, mereka akan merekomendasikan untuk yang lain. Ini kasusnya kerasa banget di Aruna. Bahkan kadang marketing B2B yang paling efektif itu bukan dari tim Aruna, tapi dari mitra kita yang mempromot ke mitra-mitra yang lain. Jadi contoh pertama kali kita dapat customer B2B via online, dia kontak kita dulu via website Aruna, terus kita kasih tahu ke dia kalau kita bukan supplier ikan biasa gitu, misalnya kita bukan penjual ikan biasa, kita bukan cuma emang nyambungin ya nelayan dengan teknologi, tapi kita emang di luar itu ada proses yang dari ujung nelayan nangkap ikan itu dengan cara-cara yang baik, terus mereka dapat improvement di pendapatannya juga meningkat, harganya bagus, fair, transparan juga ke mereka, terus produk yang dihasilkan juga kualitasnya tuh bisa benar-benar di customize oleh si customer kayak gitu, dan kita ajak mereka kunjungan ke daerah kita, ke Papua, terus juga ke Kalimantan dan sebagainya, dan dari situ mereka akhirnya tahu oh ternyata ini beda nih, bukan cuma kayak yang supplier sekarang supply ke mereka, tapi ini benar-benar sesuatu yang baru, new, dan bakal mengubah pola permainan yang ada kayak gitu. Sampai akhirnya karena dulu kita di-invite sama Alibaba bikin dokumenter ke kita, dan itu sempat viral di Cina. Jadi sempat viral di Cina, itu ada kalau dicari di YouTube itu Sunrise at Sea, tapi kalau di Cinanya itu di platformnya Cina tuh ada yang versi YouTube-nya Cina itu udah sampai jutaan view waktu itu. Nah, jadi dari situlah akhirnya banyak buyer Cina itu akhirnya kontak kita. Tapi yang promo itu bukan kita sama sekali, kita nggak keluar budget promo sama sekali, tapi karena video yang dibikin sama Alibaba itu. Ingat nggak apa yang tadi aku bilang tentang pertanyaan orang? Tadi kan ada yang nanya. Iya. Gimana caranya? Aku belum. First customer ya. Oke. Jadi ini tadi sempat dibahas Mas Farid. Jadi ada yang nanya, ini gimana aku produk jasa baru dan belum dipercaya, gimana bisa diterima di customer. Nah tadi Mbak Densi ngasih jawaban, ya harus menciptakan first customer yang benar-benar merasa puas. Nah dari situ akan mirip sama Aruna tadi ya. Wow. Best experience itu yang paling utama lah. Jadi dapat yang pertama kasih best experience, dan itu yang bakal berputar kalau di B2B ya. Walaupun kita via online juga, dan di online itu buat nguatin value-nya kita. Makanya di Aruna selalu yang kita bawa langsung dari local fisherman, sustainable dan traceable. Semua produknya tuh bisa tahu dari nelayan siapa, ditangkap di laut mana. Jadi nggak bakal pakai cara-cara yang ilegal. Oke. Sekalipun istilahnya mungkin mengenal kalau di kampus teman sendiri gitu ya, atau mungkin di level Aruna, wah ini orangnya Pak Jokowi gitu ya. Tapi kan tetap best experience itu nomor satu ya. Itu nomor satu tetap. Jadi sebenarnya coverage itu hanya menguatkan aja. Jadi dengan adanya coverage jadi dirasa naik, dan dengan tambah best experience tadi sama merekomendasikan, itu jadi ngebikin semuanya dipercaya kayak gitu. Jadi kalau sekarang di kasus Aruna, demand-nya lebih banyak dibandingkan supply. Orang lebih banyak yang minta. Makanya kita sekarang kesulitannya itu gimana menambah juga nelayan sebanyak-banyaknya, dengan tim kita sekarang bertambah terus. Gitu. Sekarang kita udah punya tim sudah 100 orang lebih. Wow. Dan 3 orang. Di Ambon udah ada belum? Aku bantu Ambon nanti. Asik. Ambon kita lagi prepare, Mbak, di Maluku. Wah, mantap. Ini nih momentum mantap ya ini ya langsung. Ini ada pertanyaan nih dari peserta. Ini dari Putri Mutia. Halo Mbak Densi dan Mas Farid. Yang pertama untuk Mbak Densi, apakah ada Microsoft berkolaborasi untuk ngembangin small medium enterprise dengan kondisi COVID-19 ini saat ini? Jika ada, gimana upaya yang dilakukan? Mungkin ada produk yang support untuk kondisi sekarang, khusus bagi small medium enterprise. Mungkin dijawab dulu ya, Mbak Densi. Jawabannya ada. Produknya apa, balik lagi kira-kira kebutuhannya apa, ya kan? Tapi kalau sekarang kan yang lagi hype adalah collaboration, kerja dari mana aja, ya kan? Makanya kita lagi kenceng banget untuk menggaungkan Microsoft 365, Microsoft Teams, untuk collaboration. Kemudian masih adalah beberapa solusi kita untuk retail, atau misalnya untuk customer service. Intinya ada, dan kemudian mungkin nanti bisa menghubungi offline aja kalau mau tahu lebih detail. Oke. Ya? Jadi tetap ada ya, Mbak ya?
Ada dong pasti. Oke. Kita ujung ke ujung. Dan kemudian pastinya kita juga bekerja sama partner-partner, ya kan? Oke. Karena kan untuk meng-cover Indonesia ini luas banget. Kita cuma 150 orang, tidak bisa untuk meng-cover semuanya. Jadi Microsoft bekerja sama dengan partner-partner Microsoft. Oke, itu ya Mbak Mutia. Ini ada lagi pertanyaan selanjutnya. Lalu untuk kedua pembicara nih, karena Mas Farid dan dari sisi startup dan Mbak Densi dari sisi corporate, upaya apa yang dilakukan dari masing-masing perusahaan dari Mas Farid dan Mbak Densi dalam perlindungan data customer atau shopper gitu ya? Mungkin bisa Mas Farid dulu melindungi data, kedaulatan data. Jadi betul. Kalau dari Aruna udah pasti karena sebenarnya sih dari pihak nelayan kadang mereka jadi pihak yang sering banget datanya itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain. Contoh kalau lagi musimnya politik, pilkada dan lain sebagainya. Tapi di kasus kita mulai educate ke mereka. Kita bahkan kerjasama dengan salah satu startup yang namanya tuh Hara Token. Hara Token itu salah satu platform blockchain yang dia marketplace untuk data. Jadi dia orang yang punya data bakal dimasukkan ke marketplace dia dan orang yang butuh bakal membelinya kayak gitu. Kita kerjasama sama dia dan itu haknya itu nanti di pihak nelayan atau di pihak orang yang punya datanya. Apakah datanya mau dijual apa enggak? Oh di gitu. Aruna sendiri kita juga kasih edukasi ke nelayan. Kita nggak bakal kita bikin agreement dan nggak bakal kita gunain untuk misalnya contoh bahkan ke pemerintah sendiri pun kita nggak, kecuali dapat persetujuan dari nelayan. Gitu. Karena tetap itu trust yang nomor satu sih ke mereka kayak gitu. Terus yang kedua kalau dari customer karena mungkin B2B jadi nggak terlalu isu sih kalau di kita terkait itu karena tipikal perusahaannya kita udah ada NDA non disclosure agreement dengan pihak pembeli dan jenisnya, jadi itu nggak terlalu isu banget kecuali memang ada masalah di tim yang punya masalah etika dan lain sebagainya, tapi belum pernah kejadian kayak gitu. Jadi kalau masalah kedaulatan data kita selalu jaga dan dari arsitektur kita juga kita rancang ulang. Jadi Aruna juga kerjasama sama salah satu konsultan juga yang memang fokusnya di data security sama data arsitektur di Aruna gitu. Sekarang kita tahun ini lagi fokusnya malah terapiin arsitektur sistem kita terutama yang terkait sama security data. Karena transaksinya yang sudah mulai besar kayak gitu di sisi itu, jadi kalau kita nggak benar aware ini bahaya banget. Nah, dan ini kan data kedaulatan negara juga, potensi laut di setiap itu ada di kita juga kayak gitu transaksinya. Dan kalau data national wide ini jadinya malah ngaruh tadi masalah kedaulatan data dan ketahanan pangan juga kan nasional. Itu salah satu yang kita aware. Gitu. Itu dari Mas Farid, mungkin dari Badensi ini gimana Microsoft nih? Aku malah jadinya mau tanya Farid sebenarnya di mana naruh data-datanya. Siap. Kenapa ya? Karena kalau buat Microsoft data itu hak lahir. Data kita itu hak lahir kita yang tidak boleh dipakai tanpa persetujuan kita. Sebegitu kencengnya Microsoft menerapkan itu, sehingga bahkan saya sebagai marketingnya tidak bisa mengakses data siapa aja pelanggannya Microsoft. Saya tidak boleh menyimpan database di komputer saya dalam waktu lebih dari sebulan. Itu harus segera dihapus. Ada polisi internal sendiri yang namanya privacy yang melakukan checking setiap bulan. Dan Microsoft tidak boleh menghubungi customer-nya apabila customer-nya tidak bersedia untuk dihubungi. Separah itu kita menjaga kedaulatan data. Dan ini juga dikampanyekan sama leadernya kita bahwa buat Microsoft data adalah hak lahir yang tidak boleh digunakan tanpa persetujuan pemilik. Ini contoh aja ya, karena kan di US sana bahkan Microsoft ini sering banget mensu pemerintah ataupun Pentagon sebenarnya ketika Pentagon itu melakukan hal-hal yang ada kemungkinan data breaching-nya dari versi Microsoft. Jadi saat itu kita bahkan di negara sendirinya aja dia mensu government-nya yang memang tidak sesuai sama dia punya ketentuan. Gitu. Jadi buat teman-teman juga sangat hati-hati. Terus keterkaitannya dengan data dan keterkaitannya dengan dunia digital sekarang kan semua orang nih sering banget ya ngepost gitu ya di sosmednya ya. Aku cuma mau bilang sama teman-teman apa yang kalian post itu akan menjadi cerita seumur hidup yang tidak bisa dihapus.
Dan apa yang kalian post itulah branding kalian di sosial media. Dan kedepannya ada tren di mana orang-orang HR akan mengecek sosial media kalian ketika kalian interview. Iya, itu benar banget tuh, iya. Jadi, Sosial media, sosmed intelijen, oke. Exactly. Karena data adalah the new oil, ya kan? Data akan menjadi sangat penting. Jadi berhati-hati juga men-share data pribadi kita. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan dari Mbak Putri Mutia, semoga menjawab. Lalu ini ada pertanyaan selanjutnya dari Siti Aisyah. Wah, ini ada kayak nama lagu viral nih ya. Satu, ini untuk Mbak Densi. Gimana Mbak Densi bisa masuk ke journey-nya ya, bisa masuk ke perusahaan-perusahaan yang bergengsi, Mbak? Pernah punya keinginan, punya usaha dan bikin produk sendiri nggak? Gitu. Mungkin bisa dijawab dulu Mbak Densi ya. Kayak gimana bisa masuk perusahaan bergengsi, rezeki, ya kan? Kerja keras. Aku percaya kerja keras tidak mendustakan hasil ya. Gimana sih istilahnya? Gue lupa. Tapi balik lagi ke passion ya kan. Passionnya apa gitu. Soal bikin usaha sendiri ada di rencana. Oh gitu. Lagi. Udah siap ya. Dan kemudian balik lagi ke passion gitu. Aku berkali-kali gitu kan. Passion gue nggak sih jadi entrepreneur gitu. Ya. Dan sampai saat ini udah beberapa kali coba gagal sih. Jadi it looks like oh gitu ya. Ada gitu kan itu masalahnya. Jadi memang disesuaikan juga ke passion masing-masing ya. Iyalah ya. Oke. Sesuaikan aja. Terus ini pertanyaan ketiga, ini mungkin aku kasih ke Mas Farid aja. Ini menghadapi challenge terkait persaingan atau kompetitor sekarang itu gimana? Atau mungkin bisa diceritain juga kompetitornya Aruna itu apa sih gitu? Ya, kalau buat sekarang sebenarnya kompetitornya bukan perusahaan digital sendiri karena kebetulan belum ada lagi yang muncul sih. Dulu sempat ada kompetitor yang bikin platform kayak kita yang kenalayan, tapi banyak yang udah off, maksudnya off itu tuh udah nggak beroperasi lagi karena mereka fokusnya lebih ke teknologi aja begitu, tapi nggak benar-benar handling quality sama nelayan itu dengan baik gitu. Jadi cuma bikin marketplace dan lain sebagainya. Kalau sekarang kebanyakan kompetitornya Aruna adalah pemain konvensional. Jadi contoh kalau di daerah ya Tengkulak, oh ya. Kalau kita ekspor ya eksportir yang konvensionalnya kayak gitu. Tapi sebenarnya tadi dari Aruna itu kita selalu nunjukin value-nya kita tuh di bawah ke nelayan, ke masyarakat. Kalau yang kita kasih itu sebenarnya bukan cuma misalnya harga itu emang kebanyakan kita selalu lebih tinggi dibandingkan pemain tengkulak yang ada. Terus yang kedua itu di luar itu kita kasih semua kebutuhan nelayan. Contoh asuransi, sekarang kita kerja sama Jasindo sama BRI juga buat kasih asuransi ke nelayan. Terus yang kedua juga pendanaan permodalan kita juga selalu diimpor dari pemerintah ke nelayan. Dan itu pertama kalinya BRI waktu itu kasih kur ke nelayan kecil kayak gitu lewat Aruna. Terus juga di luar itu nelayan juga kita bikin program. Jadi kalau misalnya tiap bulan ada semacam point and reward, mereka bisa dapat sembako gratis atau kebutuhan hariannya mereka. Jadi sampai juga tabungan pendidikan dan lain sebagainya kita coba rancang itu kayak gitu. Nah itu yang kita tawarkan dan itu emang berdampak ke banyak nelayan yang akhirnya mau gabung ke kita dan akhirnya bikin kompetisi dengan tengkulak. Nah tengkulak ini awalnya memang mereka berbenturan sama kita. Kita lihat karena kan ya Aruna kan sebenarnya kita lompatin beberapa layer langsung ke customer kayak gitu. Jadi contoh customer itu ya distributor di luar negeri atau misalnya tadi di dalam negeri tapi langsung perusahaan kayak gitu. Nah kita bahkan bisa beli dengan kemampuan harga kita lebih bagus, kita bahkan bisa beli dari tengkulak itu. Cuma yang kita lakukan adalah kita bilang ke mereka daripada mereka jadi pesaing kita, mereka gabung jadi pendamping kita. Jadi kita ada namanya local heroes. Local heroes itu anak-anak dari daerah yang kita rekrut jadi pendamping nelayan. Dan kalau misalnya tengkulaknya itu bersaing sama kita dan dia di banyak kasus sih akhirnya pada nyerah juga dan akhirnya mereka kita gabung jadi lokal heroes-nya Aruna deh. Nah, kita bikin kayak semacam marketing fee dan lain sebagainya, tapi mereka juga bantu ngestandarin dan ngelola nelayan, bukan kayak sebelumnya cuma jual beli aja kayak gitu. Dan dengan cara itu akhirnya kita ngerangkul mereka, tapi mereka harus agree sama standar kita, cara kita kerja, dan akhirnya kita growth bareng sama mereka dan nelayan kayak gitu. Jadi kalau kita sih lebih prefer yang kolaborasi kayak gitu sih. Nggak benar-benar kita ubah cara mereka dari cara cuma jual beli putus, eksploitasi, tapi jadinya tumbuh bareng sama nelayan, ngerangkul. Pendapatan mereka per komoditas pasti berkurang, tapi dengan sama Aruna mereka bisa ngerti cara handle komoditas yang lain
Terus yang kedua juga volumenya jadi bisa lebih tinggi karena tadinya mereka cuma misal punya 10 nelayan yang supply ke mereka sama Aruna, karena Aruna ini juga jangkauannya luas, mereka bisa nambah nelayan baru karena benefit yang dikasihkan juga lebih kayak gitu, dan jadi mitra kita juga. Wow, oke. Terjawab semoga ini dari Siti Aisyah. Buat teman-teman yang pengen ngasih pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaannya di chat, di kolom chat. Nanti aku bacain. Ini sedikit intermezzo nih, Mas Farid itu Mbak Densi udah di pantai tuh. Wah, ini berarti kita itu udah maritim banget ini dari tadi obrolannya ya. Farid ya, sebenarnya tren kolaborasi ini lagi tren juga di korporasi-korporasi, ya kan? Jadi bisa dilihat kalau aku ambil contoh nih Microsoft yang tadinya dan juga beberapa company yang lain yang tadinya sangat arogan sebelumnya dan nggak mau kerja sama-sama yang lain gitu kan, my brand is the best gitu kan, itu kan tren zaman dulu gitu. Tren zaman sekarang sebenarnya semua korporasi-korporasi ini membuka diri untuk bekerja sama siapapun, ya kan. Microsoft yang tadinya open source, and now we are working with open source community, ya kan. Kerja sama-sama Red Hat, kerja sama-sama apa gitu. Jadi maksudku memang tren secara global itu sekarang udah jadi collaboration. Jadi semacam YouTuber collaboration, collab. Asik gitu ya. Siap gitu ya. Berarti di Microsoft juga ada interaksi kolaborasi dengan startup juga nggak, Mbak? Ada. Jadi bahkan sebenarnya waktu acara Presiden RI datang itu sebenarnya itu adalah acaranya DevCon, Developer Conference. Jadi kita bikin di Ritz-Carlton sekitar 2.000 sampai 2.500 orang developer muda datang di situ dan kemudian men-show apa aja produk-produknya mereka. Kemudian beberapa pemenang startup lokal itu kita juga tampilin di sana. Jadi memang kita pun mendukung ekosistem startup yang lagi booming di Indonesia. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih. Mana nih ya? Dari Nur Rahmat Gilang. Punten, ini ingin bertanya untuk keduanya, untuk Mbak Denzi dan Mas Farid, bagaimana agar tetap konsisten terhadap memasarkan produk jasa kita di era disruption seperti saat ini. Jadi gimana merawat konsistensi biar tetap tough, biar tetap semangat memasarkan produk dan jasanya. Mungkin diawali dari Mas Farid, mungkin yang dari startup. Iya, kalau dari saya sebenarnya balik lagi ke value-nya tadi itu sih. Kita harus bikin value yang simple, yang mudah kayak gitu. Kita ada sekali ganti akhirnya misi kita tuh, dan itu kejadiannya di tahun lalu yang ngebikin Aruna jadi gampang dimengerti sama beberapa mitra kita yang B2B kayak gitu. Jadi misinya Aruna yang tadinya kita bikin sekitar 3 atau 4 kalimat, sekarang sesimpel making the sea a better livelihood for all gitu. Membuat laut jadi tempat penghidupan yang lebih baik buat semua, atau disingkatnya laut untuk semua gitu. Jadi value itu yang konsisten kita taruh di setiap produk kita. Jadi kita juga sekarang kuatin lagi bikinnya namanya Seafood by Aruna itu. Jadi kita bikin semua produk yang punya label Seafood by Aruna itu udah pasti produknya itu langsung dari lokal nelayan, local fisherman kayak gitu. Terus juga dengan cara-cara yang sustainable dan traceable. Jadi harus dengan kalimat, kita menggaungkan value kita dengan kalimat yang sesimpel mungkin orang bisa definisikan itu, dan kita konsisten komunikasikan di semua channel kita. Jadi kan ada istilahnya juga omni channel di mana kita bisa bikin experience yang sama walaupun channel kita tuh berbeda-beda kayak gitu dan saling berhubungan. Dan itu penting, manfaatinnya nggak cuma satu channel. Sekarang 30% orang itu kalau online kan dia di banyak device, kalau data bilang kayak gitu. Jadi kalau kita misalnya cuma ngandelin satu channel, terus channel lain kita pesannya kita diemin dan beda kayak gitu, nah itu bakal berpengaruh sih. Jadi kalau sekarang pertama simplify dulu value yang kita punya tuh apa, dan riset juga beda apa enggak dibandingin customer di kompetitor yang lain, terus digaungkan di channel-channel lain dengan pesan yang konsisten kayak gitu, dengan pesan yang sama, pesan yang gampang itu di semua channel kayak gitu. Itu sih kalau kita lakukan, dan itu berhasil sejauh ini di Aruna. Jadi orang-orang selalu tahu kalau startup perikanan yang memang mainnya dengan nelayan dengan cara yang sustainable dan traceable itu di Aruna kayak gitu. Oke, jadi mungkin Mas Gilang ini harus mendalami value-nya sendiri yang ingin dibawa berarti ya? Oke. Itu apa dan dibikin dengan kalimat yang mudah. Oke. Terus Mbak Densi mungkin seperti apa, Mbak? Yang dijelasin sama Farid udah sangat
betul sekali karena itu juga apa yang kita lakukan di korporasi. Aku melingkan lagi sama pembicaraan aku yang tadi, customer journey. Dan di dalam customer journey itu you have to know your customer gitu, know your customer. Customer-nya itu sekarang lagi ada di titik mana, tahapan mana, challenge-nya apa. Jadi balik lagi, hubungan kita sama customer itu harus kita membantu customer kita untuk menjadi lebih baik. Nah, message-nya apa? Itu yang harus konsisten di mana-mana sama. Tapi know your customer itu menurut aku sangat penting. Gitu ya. Karena memang ini kan kaitannya sama konsistensi. Biasanya kan anak muda di usia-usia memang dia ya emotional kontrolnya masih berarti meledak-ledak gitu ya. Nah, ini biasanya itu mempengaruhi itu. Nah, mungkin ada tips dari sisi personal gimana kita membenahi personal kita biar produk kita tetap fokus untuk memasarkan jasanya itu Mbak Densi. Balik lagi ke tujuan diri dan tujuan hidup ya. Iya, menurut aku. Balik lagi ke brand, how to build your brand, itu harus konsisten dan harus continue even though itu lagi challenging time. Bener nggak? Jadi kalau kita mau bikin brand kita bagus, ya kita harus tetap continue walaupun lagi masa-masa sulit gitu. Ya kalau dia misalnya mau ngedrop, ya nggak apa-apa, brandnya rusak tanggung jawab sendiri kan. Gitu ya. Jadi kan segala sesuatu yang kita lakukan affect back kita. Gitu. Bahkan kalau di pembahasan sebelumnya pemateri dari Telkom itu terkait venture capital itu memunculkan indikator si founder atau si pemimpin itu mempengaruhi banget gitu ya. Jadi memang mungkin pembenahan diri perlu dijalankan dalam hidupnya. Mungkin dia ya kalau emang bucin mungkin aktivitas percintaannya itu diatur, mungkin seperti itu kali ya, atau makan, tidur, kesehatan, relationship sama keluarga, mungkin seperti itu juga berpengaruh kali ya. Bertumbuhlah menjadi lebih baik. Gitu. Dengan segala challenge yang ada. Lingkungan tuh penting juga sih. Tadi juga kalau di kasus Aluna, kenapa saya sekarang banyak pasti naik turunnya, kenapa masih kuat sampai sekarang karena ada 2 co-founder lain yang melengkapi gitu. Dan di luar co-founder itu kita punya mentor. Jadi rumus ada punya tandem sama punya mentor. Jadi kalau tandem itu saling menguatkan di masa-masa tersulit, kalau mentor yang benar-benar ngasih pengalamannya dia. Dan kita benar dari awal Aruna berdiri ada satu mentor yang sampai sekarang tuh masih kita pegang sama kita. Tuh kan. Dia juga tadi Mbak Densi juga itu penting banget sih emang. Dan kadang kita lupa. Dan kadang anak muda tuh nggak sabar. Kita tahu segalanya kok kayak gitu. Tapi ternyata ya nggak bisa juga kayak gitu. Tapi harus rendah hati kayak gitu. Aku mau nambahin Farid ya, ketika mentor itu ngomong atau orang yang lebih tua itu ngomong kayak, lu masih begini, bukan artinya mereka itu menggurui loh, tau gak? Aku nih kalau ngomong bukan menggurui, tapi kalau kayak keledai, umpama, aku tuh udah pernah jatuh di lubang itu, jadi aku kasih tahu supaya kalian gak jatuh ke lubang itu, sehingga akselerasi kalian jadi lebih cepat. Gitu, mantap. Sering banget di Aruna kita tuh dimarah-marahin, dibilang gak becus atau gimana, tapi kita sampai kayak punya mentality gitu, nggak apa-apa kita jadi keset, yang penting kita ilmu kita nambah dan apa yang kita inginkan, mimpikan tercapai gitu. Jadi kadang kan anak muda enggak, gue nggak mau nih dikasih nasihat sama dia selalu dimarah-marahin atau kayak gimana, tapi belum tentu juga kayak gitu. Malah ya penting goal kita tercapai dan ya tadi rendah hati gitu. Kita tuh bukan apa-apa, bukan siapa-siapa juga sekarang gitu. Mantap, tuh pemirsa ya, luar biasa ya pemirsa inspirasi dari rumah. Tidak janjian ya ini ya Mbak Densi sama Mas Farid, nggak janjian. Satu inspirasi penting dari kita yang disampaikan sore hari ini, carilah mentor gitu ya. Ini saya tadi Mbak Densi juga bahas itu Mas Farid, ini luar biasa nih. Ada kesamaan nih berarti ya? Luar biasa. Oke, kembali mengingatkan kepada teman-teman peserta inspirasi dari rumah yang baru join atau udah dari tadi. Hari ini terakhir BTW ya, nanti malam terakhir sesi sama Prof. Adi Wijaya. Memang 2 hari ini obrolan inspirasi dari rumah ini salah satu media untuk cari ilmu, sekaligus kita donasi. Nah ini tadi udah di-announce oleh MC cara donasinya, karena memang sampai ditutup nanti malam donasi akan diperuntukkan kepada tenaga medis dalam bentuk APD dan lain-lain. Oke, nggak kerasa ya Mbak Densi ya. Aduh, ini Mas Farid. Thank you banget ini udah menyempatkan waktunya, weekend-nya. Terus ini mungkin ada pertanyaan lagi. Nah, ini mungkin pertanyaannya dari aku deh. Ini mungkin aku yang baru meniti karir nih ya, orang yang baru masuk ke
dunia kerja nih. Nah, apa yang harus dijaga biar tetap kita menemukan passion kita, apa yang harus dijaga ini? Jangan batas-batas apa yang jangan sampai kita lewati. Mungkin Mbak Densi nih yang mengawali. Apa yang harus dijaga? Energi untuk terus belajar, untuk terus maju walau banyak tantangan. Tapi kan aku nggak kuliah nih, Mbak. Nggak lagi kuliah, maksudnya nggak sedang menempuh pendidikan lagi. Belajar itu nggak cuma kuliah kok, Oke. kerja juga belajar. Jadi memang belajar itu seumur hidup nggak pernah selesai. Belajar itu seumur hidup nggak pernah selesai. Densi 2020 gitu ya. Oke, energi gitu ya. Terus mungkin kalau Mas Farid apa tuh yang harus dijaga dia? Kalau yang pertama sih di masalah integriti sih kalau dari yang kita juga, karena reputasi itu di zaman yang sekarang sosial media terus juga media itu terbuka, orang tuh dengan gampang bisa tahu siapa sifat kita. Jadi tadi yang mulai kayak Mbak Densi bilang, di sosial media itu mencerminkan karakter kita, integriti kita kayak gitu, dan itu yang harus benar-benar dijaga kayak gitu. Nah itu satu sih, karena kalau terutama kalau saya kan di bisnis ya, kadang perilaku kita tuh dunia itu small world. Jadi saya dulu skripsi saya tuh di kampus itu judulnya small world. Jadi kita tuh kalau mau terhubung ke satu orang tuh cuma butuh 6 layer kayak gitu. Jadi gampang banget buat orang tuh tahu karakter kita gitu. Jadi kalau kita udah berbuat jelek, berbuat buruk, itu pasti bakal, apalagi ditambah zaman online sosial media itu bakal ketahuan lah. Dan itu bakal susah buat diperbaiki reputasi itu. Jadi salah satunya sih itu. Dan yang kedua itu sikap tadi, rendah hati dan mau belajar gitu. Jadi kalau kita syaratnya mau dapat ilmu, mau dapat informasi dari siapapun, ya turunin ego kita jadi gelas kosong kayak gitu. Walaupun orang itu nanti mau bilang kita seperti apa, ya mentalitinya kita harus kuat kayak gitu. Jadi itu sih tadi, rendah hati dan mau belajar cepat. Dan di Aruna sendiri kita cari orangnya yang sekarang yang kayak gitu tuh, karena perubahannya tuh cepet banget di model, apalagi sekarang di early kayak gini. Kita bukan cari orang yang udah jago terus juga udah punya ego tinggi, ngerasa paling yang kita cari yang cepet belajar gitu. Jadi kalau misalnya ada apa bingung nggak nemu caranya, dia gampang bisa klik lagi. Oke, nggak janjian ya, ini luar biasa ya. Jadi yang harus dijaga adalah energi, integriti, rendah hati, dan terus belajar ya. Wow. Apa tuh? Aku tadi bilang, the brand is yourself. Mau kuliah di mana, kerja di mana, brandnya itu kamu. So build the brand in the right way that you want people to see you. Oke. Dunia kecil lah, dunia sempit. Oke, mungkin teman-teman ini sesi terakhir nih yang pengen tanya jawab, kesempatan terakhir. Ada yang lagi typing nih. Ada masuk dari Puput Nidaul Khairiyah. Maaf, mau bertanya, menyambung jawaban pertanyaan sebelumnya. Bagaimana sikap kita sebagai seorang pemimpin, leader, untuk mengatur tim atau anggota kita yang notabene untuk treatment untuk setiap individu itu berbeda. Jadi cara memimpin tim yang setiap individu itu berbeda dan supaya bisa tetap mencapai tujuan dari company atau organisasi tersebut. Mungkin dari Mas Farid, silakan. Oh iya, ya ini challenging banget sih buat saya, terutama ketika dikasih posisi sebagai CEO di Aruna gitu. Dulu saya di kampus sebenarnya bukan tipikal orang yang gila organisasi atau jadi pemimpin di banyak organisasi, tapi ketika di Aruna mimpin orang, apalagi sekarang dengan 100 orang, kita banget. Dan gimana caranya, kalau dari saya sih, saya praktekin ilmu yang emang dikasih tahu sama mentor saya juga. Jadi pertama itu ya sebagai leader lebih banyak mendengar dulu gitu. Orang tuh paling nggak suka disalahin gitu. Jadi contoh karyawan kita dibilang kamu salah kayak gitu, itu udah langsung bikin ya psikologinya dia turun jatuh kayak gitu. Tapi biarin dia tahu kesalahannya itu apa, kita kasih ruang buat dia memperbaiki itu kayak gitu. Kecuali memang itu yang berulang-ulang dan sifatnya itu memang udah nggak bisa ditolerir kayak gitu. Jadi pertama kan mendengar sih. Dan saya itu ngalamin banget orang-orang di Aruna sekarang yang di level leadernya itu lebih jago dari saya, kayak gitu, lebih spesifik jauh lebih pintar dari saya. Dan itu kalau saya berusaha lebih pintar dari mereka nggak bakal bisa juga. Kita bisa kita pintar di semua sisi. Jadi yang kita lakukan adalah mendengar sarannya mereka dan membiarkan mereka mengerjakan itu, dan kita percaya ke mereka kayak gitu. Tapi kalau mereka misalnya keluar dari keputusan, itulah kita muncul kasih tahu kayak gitu. Dan sering
berkomunikasi. Terus yang kedua juga dari kita itu, dari sisi leader itu juga, kita melihat di setiap orang ini kan sebenarnya punya mimpinya masing-masing, punya apa karakternya apa, punya tujuan hidupnya masing-masing. Jadi saya belajarnya sebenarnya ini dari film kartun malah. Jadi kalau saya kan suka nonton namanya Kandung tuh One Piece. Jadi itu mimpi jadi bajak laut mau mencapai harta karun kan, dan setiap krunya itu, setiap penghuni kapal itu punya mimpi beda-beda. Tapi kalau mereka mendapatkan harta karun itu, setiap krunya itu tercapai. Dan itu yang selalu saya tanya ketika ada tim yang mau masuk di Aruna, mimpi kalian tuh apa? Dan ini misi visi Aruna. Kalau misi visi Aruna tercapai, mimpi kalian tercapai apa enggak? Kalau dia jawab iya dan benar-benar inline sama dia, itu saya bakal bisa elaborasi dia jadi tim Aruna kayak gitu, karena kita pengen orang-orang yang ada di Aruna itu mimpinya bisa tercapai kalau mimpi Aruna itu tercapai. Jadi ya bareng-bareng kita benar-benar menuju tujuan yang sama. Itu sih yang kita dorong. Jadi orang-orang tuh udah bisa mandiri, dan dulu pas di awal saya gregetan banget, pengen banget ngerjain semuanya sendiri kayak gitu. Tapi kalau sekarang ya kita harus bisa delegasiin dan percaya ke tim masing-masing. Kalau mereka salah ya kita siap untuk terjun, bantu mereka dan koreksi mereka juga kayak gitu. Oke. Mungkin saja Mbak Densi, tentunya kan tiap orang kan beda kepala, beda cara komunikasi, beda suku, beda apapun. Itu gimana tuh? Ini sebenarnya ini balik lagi nggak janjian, tapi sebenarnya apa yang aku lakukan kepada tim aku pun, aku pertama nanya, ini pertama kali aku join, aku dikasih tim, aku bikin one-on-one sama mereka semua, aku tanya, mimpimu apa? What do you want in your life? What's your dream? Apa yang bisa aku bantu untuk membuatmu mencapai mimpimu? Wow, siap. Jadi memang ditanya dulu tuh ya? Iya. Coaching, kita tuh leader tuh bukan leader kemudian nyuruh-nyuruh, leader tuh coaching. Membantu orang untuk menemukan mimpinya dan mencapainya. Wow. Oke. Jadi ini emang nggak janjian banget ya ini Mas Farid sama Mbak Desi. Wah, ini inspirasinya udah banyak banget. Iya, inspirasi banyak banget sore ini kita dapatkan sama teman-teman juga peserta yang hadir ikut di Inspirasi dari Rumah.